Oke teman-teman, untuk bab 18 ini, jadi di DHCP server ini kita akan membahas 3 materi, dan yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai konsep DHCP. Jadi DHCP server atau DHCP itu singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol ya teman-teman, yaitu protokol yang memberi atau menyediakan IP address. Jadi nanti IP pada topologi ini itu akan dibuat secara DHCP ya teman-teman. Jadi nanti kita tidak usah membuat atau mengkonfigurasi IP secara statik. Kita akan konfigurasi secara DHCP teman-teman. 172.16.1.x. Nah, X itu kita ibaratkan 2. Nah, peringkat lain juga menggunakan IP address 172.16.1.2. Jadi nanti akan terjadi konflik atau bentrok ya teman-teman, karena dia berada pada satu jaringan. Nah, di sini untuk video yang kedua yaitu kita akan belajar untuk konfigurasi DHCP server. Jadi nantinya yang akan kita konfigurasi pada klien Ubuntu-nya ya teman-teman, di sini kita bisa IP 172.16.1.x. Di sini kita langsung saja konfigurasi. Nah, jadi pertama-tama kita akan coba ping Google terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, hal ini sudah bisa. Di sini kita akan langsung saja install paket DHCP ya teman-teman, yaitu menggunakan apt install isc DHCP server. Seperti ini ya teman-teman, kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa Y. Di sini kita tunggu prosesnya instalasinya selesai ya teman-teman. Nah, untuk ini masih valid ya teman-teman, ini tidak apa-apa, kita bisa lanjut saja ke konfigurasinya. Nah, di sini untuk konfigurasi yang pertama yaitu kita bisa nano, flash etc, flash default, isc, DHCP server seperti ini teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini untuk interface IPv4 itu yang kita akan gunakan sebagai DHCP ya teman-teman. IP yang akan di DHCP di sini kita bisa cek IP-nya terlebih dahulu. Nah, jadi IP yang akan di DHCP yaitu 172.16.1.1 ya teman-teman, yaitu interface endpoint 9, dan kita bisa kembali lagi. Nah, jadi ketika endpoint 9 seperti ini teman-teman, kita bisa Ctrl X lalu Y, enter. Nah, setelah itu di sini kita untuk konfigurasi selanjutnya yaitu nano etc dhcp d.conf ya teman-teman, lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita akan cari template-nya ya teman-teman, yang ini. Nah, yang ini kita bisa filternya hilang. Nah, setelah itu untuk subnetnya itu IP-nya 172.16.0, untuk netmasknya yaitu 255.255.255.0. Seperti ini. Untuk ringnya itu saya akan kasih 172.16.1.10, misalnya IP-nya sampai 100 ya teman-teman, 172.16.1.100 seperti ini. Lalu untuk obtain domainnya ini terserah kalian ya teman-teman, misalkan saya akan kasih zara.com. Lalu di sini untuk router optionnya itu IP dari routernya yang 172 ya teman-teman, 172.16.1. lalu untuk broadcast-nya itu 172.16.1.255. lalu di sini kita bisa Ctrl X lalu Y, simpan ya teman-teman. Di sini kita bisa melakukan sistem CTL, restart isc DHCP server seperti ini ya teman-teman. Lalu enter. Jadi ini sudah bisa ya teman-teman. Di sini kita akan login ke klien Ubuntu-nya. Nah, di sini kita bisa klik tanda ini. Nah, di sini untuk connection itu kita bisa pilih tanda yang klik ini ya teman-teman, IPv4. Kita pilih yang automatic atau DHCP teman-teman. Jadi kita bisa apply aja. Kita buka terminalnya. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah IPA.
Oke teman-teman, ini IP-nya sudah berubah ya teman-teman. Yang tadinya kan 172.16.1.2, sekarang sudah berubah menjadi 172.16.1.10. Nah, untuk video yang terakhir, video ketiga, yaitu kita akan melakukan vsec IP address di DHCP server ya teman-teman. Nah, di sini nanti IP pada klien Ubuntu misalnya kita akan kasih 172.16.1.35, maka nanti perangkat lain tidak akan memiliki IP tersebut teman-teman. Kita akan melakukan fix pada IP 172.16.1.35 pada klien Ubuntu-nya. Nah, di sini kita bisa masuk ke nano flash etc flash dhcp dhcpd conf ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita cari host. Lalu di sini kita akan hapus saja tanda pagarnya. Lalu untuk hardware internet isikan pada 172.16.1.0 ya teman-teman, IP dari kliennya. Untuk MAC address-nya yang ini teman-teman. Nah, teman-teman, jadi di sini saya sudah mengisikan MAC address-nya dari IP klien Ubuntu-nya. Lalu untuk fix address-nya di sini misalnya 172.16.1.35 ya teman-teman. Seperti ini. Lalu kita bisa Ctrl X lalu Y. Nah, di sini kita bisa sistem CTL restart ESC DHCP server kan ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Lalu untuk klien Ubuntu-nya kita bisa ketikkan IP A. Nah, oke teman-teman, jadi ini sudah berubah menjadi 172.16.1.35 ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu dari video saya. Sampai jumpa video selanjutnya. Bye bye.